Harga impor 13 juta, harga dalam negeri 12.800.000. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Udah tutup mata beli yang PDN itu. Ini nasal oksigen, impor harganya 8.300, dalam negeri harganya 6.900. Beli impor, yang saya cek, saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari biaya ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul. Karena separuh dari energi kita itu impor. Dan kita ini negara besar. Pangannya juga butuh pangan yang besar. Energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, untuk rumah tangga dan lain-lainnya. Tetapi ancaman krisis pangan ini juga bisa kita jadikan peluang. Karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan, banyak yang belum produktif. Dua hari yang lalu, malam, saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri, nggak usah saya sebutkan. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Ateh, ke Pak Kepala BPKP, Pak, detail ini dicek. Pak, tolong ini detail, saya dibantu. Untuk apa? Polosinya jangan sampai keliru. Oleh sebab itu yang namanya belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki 3 hal yang penting. Menciptakan nilai tambah.
Jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga memang efisien, ini harus. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri harus berhasil. Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang Bapak Ibu kawal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP. Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Corek 842 itu drop. Kalau memang produknya dalam negeri sudah ada, untuk apa dipasang di e-katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPK. Saya senang kita sudah bekerja berapa bulan ini. Kemarin dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, baru ada 46 Pemda yang memiliki e-katalog lokal. Sekarang ini kita sudah naik menjadi 123, naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar sama BPKP. Awasi betul, kawal betul, agar semua kabupaten kota provinsi segera memiliki e-katalog lokal. Sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya. Saya baru beberapa hari yang lalu ke Wakatobi, jauh sekali dari sini. Dan saya kaget produk-produk lokalnya sudah terkemas dalam kemasan yang sangat baik. Brandingnya bagus. Nah, kok beli impor? Banyak sekali macamnya. Saya berikan contoh saja. Yang mesin jahit low speed. Coba dilihat. Harga impor 13 juta. Harga dalam negeri 12.800.000. Apa sih bedanya? Lebih murah jelas. Udah tutup mata beli yang PDN itu.
nggak ada alasan. Jangan ada alasan yang satu warnanya merah, yang satu warnanya putih. Saya senang warna putih, nggak ada. Beli yang putih. Ini nasal oksigen, kanula, ini pipa oksigen. Impor harganya 8.300, dalam negeri harganya 6.900. Beli impor, yang saya cek, beli impor, alasannya ada saja. Kualitasnya apa, speknya apa enggak pas. Kayak kita ini orang enggak ngerti masalah spesifikasi. BPKP seperti cek, pakai yang PDN. Alat mekanik yang impor harganya 22.900.000, dalam negeri harganya 28 juta. Beli tetap yang PDN. Jangan alasannya lebih murah yang impor, lebih murah yang enggak, Anda terpaut sedikit, tetap beli yang produk dalam negeri, karena nilai tambah ada di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri. Enggak ada alasan. Lima tahun yang lalu saya jengkel betul. Saya sudah merintah pada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak spek dalam negeri Pak. Speknya ini Pak. Nomornya ini Pak, ukurannya ini. Terpaksa kita harus impor. Saya saat itu tuh apa? Sesulit ini sih membuat pipa. Saya ke pabrik pipa. Pak, semuanya ada Pak. Bapak mau cari apa ada? Ukuran apa ada, kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya Pak, ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Loh, yang orang sana beli produk pipa kita mah kita beli impor. Ini kan sekali lagi kita ini orang pinter-pinter, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf. Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi. Growth kita menjadi tambah. Lapangan kerja kita menjadi semakin banyak. Karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri. Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000, karena ada pesanan dari Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, ya mau tidak mau dia akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya. Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi. Nggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD itu bisa men-trigger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan, ya caranya seperti ini. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, realisasi dari komitmen yang ada itu sudah berapa persen Pak tadi? 40? Sudah 45% dari target yang kita sudah targetkan, kurang lebih 400 triliun. Tapi sebetulnya komitmennya itu 720 triliun, itu tadi Pak Kepala BPKP. Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah 839 triliun, tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi 720. Oke, itu sudah gede sekali, tapi ini kan komitmen. Yang sulit itu merealisasikan, itu tugasnya Bapak Ibu mengawal ini. Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten
jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Dan saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.